Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Salam santun untuk para sedulur pejalan cahaya yang mencari kehidupan yang lebih baik pada zaman ini, yang menunggu kedatangan sosok kesatria terpilih, Satrio Piningit. Waktu begitu cepat berlalu mengikis zaman dari masa, namun yang berubah bukanlah menuju zaman perbaikan, namun keadaan yang semakin tidak baik-baik saja silih berganti. Pada setiap zaman di mana terjadinya gonjang-ganjing kemerosotan moral, kemelaratan dan penindasan, serta mara bencana besar menimpa manusia di bumi, akan terlahir sosok terpilih sang kesatria yang bernama Satrio Piningit. Ada yang menamai sosok tersebut dengan nama-nama berbeda, namun inti kedatangan manusia terpilih itu mempunyai tujuan yang sama untuk menyelamatkan umat manusia di bumi Nusantara. Banyak orang-orang sakti terdahulu meramalkan sampai membuat tulisan akan datangnya masa gonjang ganjing tersebut, juga menyebutkan sosok yang dianggap mampu membuat perubahan. Ramalan tersebut mungkin terdengar mengada-ada atau hanya dibuat-buat, namun nyatanya memang betul ada kemiripan dengan apa yang diceritakan dalam serat atau tulisan kuno tersebut. Terlebih jika ramalan tersebut dikaitkan dengan masa di mana sekarang kehidupan serba modern, serba cepat, teknologi berkembang, pola pikir berubah, dan pandangan akan masa depan semakin mengerucut, memperjelas ujung cerita kehidupan. Namun apakah semua itu berkaitan dengan sosok Satrio Piningit yang diramalkan akan datang membawa panji-panji keadilan untuk rakyat bumi Nusantara? Kesinambungan antara ramalan dan zaman ini memang bisa dibilang sudah ketinggalan. Zaman dan orang kebanyakan tidak mau mempercayai hal yang disebut sebagai tahayul. Karena ketidakpercayaan orang terhadap sosok kesatria terpilih Satrio Piningit yang tak kunjung muncul, itulah yang menjadi sebab orang-orang ragu dengan datangnya sosok terpilih tersebut. Padahal persoalan tentang percaya atau tidak itu hal yang sulit diterima dengan logika. Seperti halnya kita meyakini adanya Tuhan atau tidak, itu semua tergantung keyakinan masing-masing. Satrio Piningit memanglah bukan sosok yang tampak terang-terangan melakukan sesuatu, namun ada hal lain yang dia lakukan untuk Nusantara sebagai pejalan cahaya. Dirinya memilih jalan sunyi dan tersembunyi itu karena dia tahu bahwa jalannya mungkin tidak bisa diterima oleh orang kebanyakan. Dirinya memiliki pandangan yang berbeda untuk melakukan pergerakan menuju Nusantara yang jaya. Akhirnya dia harus memilih jalan itu sendiri untuk mewujudkan cita-cita mulianya bagi Nusantara ini. Walaupun orang-orang yang tidak mengetahui bahwa dirinya Satrio Piningit menganggap bahwa Satrio Piningit hanyalah harapan untuk orang-orang yang tertindas. Jalan tersembunyi adalah jalan cahaya yang tidak semua orang harus mengerti dirinya. Hanya orang-orang tertentu yang mencapai tingkatan spiritual tinggilah yang tahu betul tentang siapa dirinya. Karena ketersembunyian itu, Satrio Piningit bisa dikatakan
kalangan sufi. Sebagai seorang wali terpilih, wali juga memiliki karakter diri seperti Satrio Piningit. Kedatangan sosok terpilih menjadi paku bumi penjaga dari keadaan zaman kehancuran. Sosok terpilih membawa perbaikan untuk peradaban manusia di muka bumi. Namun, apakah zaman ini sudah memasuki zaman yang disebutkan ciri-cirinya pada ramalan akan masa depan tersebut? Kita bisa sama-sama lihat dan rasakan bagaimana keadaan di bumi sekarang, sama atau tidak dengan yang diceritakan ramalan kuno itu. Nyatanya bumi ini telah memasuki zaman peperangan, di mana disebutkan, bahkan kita melihat sendiri di berita-berita banyak terjadinya peperangan antara negara besar yang sudah memasuki perang dunia ketiga ini. Itu artinya memang keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Walaupun tidak semua negara yang mengalami perang, namun dampaknya merambah ke semua negara. Apakah sang terpilih akan muncul untuk membuat perdamaian bagi umat manusia di muka bumi ini dan menyelesaikan segala permasalahan kehidupan manusia? Sinergi dirinya dengan alam semesta pastinya membuat ia tergerak untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. Satrio Piningit sang terpilih akan menyelesaikan persoalan dan membuat damai seluruh makhluk di muka bumi ini. Jangka Jayabaya pada Serat Musasar menjelaskan dalam bait-baitnya bahwa nanti jika keadaan sudah mulai tidak baik-baik saja, Satrio Piningit datang sebagai penyelamat. Satrio Piningit, Ratu Adil itu adalah wahyu atau pulong yang diturunkan Tuhan. Bahasa Ratu Adil ini sudah sejak lama ada, seperti Ratu Sima zaman kerajaan dulu juga bergelar Ratu Adil. Sebutan Ratu Adil Satrio Piningit bukanlah manusia, tetapi wahyu atau pulong yang diturunkan Tuhan pada setiap zaman, atau istilahnya wahyu pergantiannya zaman. Lalu siapa yang dipilih jadi pemimpin? Ya, seseorang yang ketiban pulung wahyu tersebut untuk menjadi seorang pemimpin di dalam setiap negara atau sebuah kerajaan tersebut untuk menegakkan keadilan di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi wahyu pulung ini bisa masuk menjelma sebagai sistem tata pemerintahan yang adil dan juga masuk menjelma menggerakkan hati umat manusia agar bersikap luhur adil, berbudi pakerti, baik. Begitu pula masuk menjelma menggerakkan seorang pemimpin agar mampu menjadi pemimpin yang adil, arif bijaksana, jujur, dan berwibawa sehingga dapat menata sebuah peradaban suatu negara maupun peradaban dunia. Lalu kapan wahyu atau pulung ini diturunkan Tuhan? Di setiap zaman pasti ada ketika zaman itu sudah rusak moral manusianya dan tidak memiliki nilai-nilai budi pekerti luhur. Perselisihan di mana-mana, kehancuran merajalela, maka zaman sudah saatnya diganti menjadi cokro manggilingan.